Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Sama Miss Mary Riana. Thank you. Selamat Wow. datang Miss Mary. Selamat malam. Silakan Miss Mary boleh mempersaksikan kebaikan Tuhan, kesembuhan ilahi dalam kehidupan dan karyanya Miss Mary. Thank you, Silakan. terima kasih. Thank you, selamat malam Romo. Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, bersyukur luar biasa hari ini saya bisa berdiri di sini. Bisa diberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi kepada Anda semua. Kesempatan untuk bisa melayani dan saya sungguh-sungguh berdoa. Semoga setiap kata yang keluar dari mulut saya, setiap renungan hati dari pembelajaran hidup yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup saya bisa menguatkan Anda yang mendengarkan dan bisa menyenangkan hati Tuhan karena biarlah nama Dia selalu dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you. Nama saya Mary Riana. Saya terlahir sebagai seorang Katolik dan juga dibesarkan dari kedua Katolik. Sekolahnya pun sekolah sangat-sangat Katolik, Santa Ursula. Jadi walaupun mungkin saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, yang punya uang banyak, tapi saya selalu sangat bersyukur karena dari kecil saya sudah dibekali pendidikan iman Katolik yang tanpa saya sadari itu sangat penting dan menjadi penolong hidup saya di masa-masa sulit, khususnya ketika saya hidup merantau. Saya nggak pernah nyangka bahwa hidup saya harus berubah. Lebih tepatnya di usia saya 18 tahun, pada saat itu tahun 98, saya yakin Anda semua tahu apa yang terjadi tahun 98, ada kerusuhan. Sebuah bencana, kata banyak orang. Tapi mungkin kalau sekarang 25 tahun sudah berlalu dan saya mengingat kembali, ternyata itu bukan bencana, tapi itu adalah sebuah rencana. Rencananya Dia. Saya masih ingat banget karena tahun 98 itu kan belum ada WhatsApp atau video call dan berbagai macam alat komunikasi seperti zaman sekarang. Jadi saya masih ingat banget begitu waktu itu saya terpaksa harus mengungsi ke Singapura dengan hutang ratusan juta karena memang nggak pernah dipersiapkan untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Jadi pada saat itu mama cuma pesen, dia bilang, Ria, nanti kalau kamu kangen mau ngomong sama mama sama papa karena nggak ada handphone gitu ya. Jadi dia bilang, kamu anggap aja Bunda Maria itu mama dan anggap aja Tuhan Yesus itu papa. Jadi kalau kamu kangen, kamu mau ngomong apapun, kamu ngomong aja ke Bunda Maria, ngomong ke Yesus. Nanti pasti mama dan papa juga tahu kok, sama aja gitu. Jadi itu mungkin terdengar sangat sederhana ya. Tapi itu selalu saya ingat. Dan menurut saya nggak ada yang kebetulan bahwa ternyata sebuah ucapan, sebuah doa yang disisipkan dari pesan mama pada saat itu sesungguhnya mengantar saya menjadi seperti saya sekarang ini. Jadi jauh dari orang tua membuat saya mencari Tuhan pada saat itu. Dengan cara yang sangat unik. Ya, tentu saja nggak bisa ceritain panjang lebar di sini. Tapi dua hal penting yang saya temukan dan yang saya cari di Singapura pada saat itu yang akhirnya sangat-sangat membentuk kehidupan spiritual saya sampai hari ini. Yang pertama adalah pertemuan saya dengan Novena Church di Singapura. Disitulah saya tahu tentang Mary Mother of Perpetual Help, Maria Bunda Penolong Abadi. Dan saya yakin juga bukan kebetulan, tadi saya ngeliat ada gambarnya dan memang itu gereja yang sedang mau dibangun ya. Jadi itulah pertama kalinya saya tahu tentang Novena Church dan itu menjadi devosi saya, Maria Penolong Bunda Penolong Abadi. Devosi yang dari dulu sampai hari ini, jadi sudah 25 tahun itu selalu menjadi devosi saya sampai hari ini. Dan yang kedua itu perkenalan saya dengan Roh Kudus, terlahir baru, I was born again. Karena kalau dulu mungkin saya kenalnya Tuhan,
Allah Bapa yang Maha Kuasa yang ada di mana, di surga lah pokoknya gitu ya. Surga di mana jauh gitu. Jadi bagi saya Tuhan tuh dulu seseorang yang sangat saya hormati gitu, yang harus saya respect, yang kalau ngomong tuh harus nggak boleh salah gitu kan. Jadi itu Tuhan saya pada saat itu. Tapi sekali lagi seperti saya bilang, jauh dari orang tua membuat saya mencari Tuhan dan saya lebih kenal dengan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang sebenarnya dia ada di sekitar saya dan dia bisa jadi teman ngobrol saya, yang bisa jadi teman curhat, yang bisa cerita apapun juga gitu. Jadi itu dua hal yang tanpa saya sadari di kesendirian jauh dari orang tua membuat saya mengenal mereka. Dan itu sangat-sangat membentuk kehidupan spiritual saya sampai hari ini. Jadi bisa dibayangkan ketika pertama kali saya tahu Bunda Maria penolong abadi dan juga Roh Kudus, wow. Kalau kayak tadi Romo bilang berkobar-kobar, mungkin itulah yang saya rasakan di tahun-tahun di mana saya kuliah. Tentu saja 2 tahun pertama itu masa-masa yang sulit ya, penuh dengan keputusasaan, kegalauan. Tapi ya setelah saya mengetahui itu dan saya tahu bahwa saya nggak sendiri, ada Tuhan, ada Roh Kudus dan Bunda Maria yang selalu menolong saya. Ya saya jadi punya harapan lagi, saya jadi berkobar-kobar, saya jadi berani bermimpi, saya jadi mau berproses gitu. Pokoknya kerja keras is okay, I'll do everything. Faith does not make things easy, but faith will make things possible. Iman itu nggak membuat semuanya jadi gampang, tapi iman itu membuat semuanya jadi mungkin. Dan itulah akhirnya membuat seorang mahasiswi dengan hutang ratusan juta hidup sendiri merantau, yang mungkin Anda pernah nonton filmnya, harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet karena nggak punya uang. Akhirnya berani bermimpi, berani berjuang, dan akhirnya karena perkenanan Tuhan dia melimpahkan banyak hal dalam hidup saya. Saya bisa bayar hutang, saya bisa punya bisnis sendiri di Singapura, saya bisa mendapatkan lebih banyak bahkan dari apa yang pernah saya minta. Dan bukan karena kehebatan saya, tapi karena kebesaran Tuhan dan kemurahan hati Tuhan dalam hidup saya. Dan saya sungguh-sungguh berterima kasih akan hal itu. Tapi kan hidup berlanjut ya. Jadi mungkin ini pesan yang tadi itu pesan untuk anak-anak remaja. Di sini banyak ada anak remaja nggak ya? Ada ya mungkin ya, atau orang tua yang anaknya mungkin lagi merantau atau lagi mau pergi jauh. Pesan saya, kalau zaman dulu ada bilang cari dulu kerajaan surga maka segalanya akan ditambahkan. Dulu saya pikir itu cuma kata-kata mutiara. Tapi ternyata sesungguhnya benar. Karena saya cari Tuhan pas masa kuliah, saya malah dapat jodoh. Ya, suami saya ditemukan pas lagi pendalaman iman, saya masih jadi punya mimpi dan bisa mendapatkan banyak hal. Oke. Nah, jadi itu masa-masa ketika saya usia 20 tahun. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika Tuhan memberikan lebih banyak berkat, lebih banyak kesempatan, lebih banyak yang dipercayakan dalam hidup, pasti waktu kita jadi lebih banyak untuk memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Betul atau betul? Ya, karena kan kita pengennya bertanggung jawab. Kalau Tuhan sudah kasih bisnis, ya pasti kita pengen bisnisnya jadi baik dong. Kalau Tuhan udah kasih kita kesempatan, pasti kita menggunakan kesempatan itu. Dan akhirnya tanpa saya sadari, waktu demi waktu, jadi lebih banyak untuk melakukan dan memanage hal-hal tersebut gitu. Nah, sampai akhirnya saya merasa bahwa saya rindu sekali untuk memiliki hubungan yang intim. Sama seperti dulu ketika saya umur 20 tahunan. Dan jadi mungkin yang kali ini saya ingin bersaksi dan saya ingin ceritakan adalah kejadian dimulai dari tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu berarti setelah 16 tahun di Singapura saya sudah kembali ke Indonesia dan Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal dalam hidup saya dan saya sungguh-sungguh berterima kasih. Nah, tapi pada tahun itu saya tiba-tiba merasakan kerinduan yang sangat besar. Saya pengen banget bisa intim seperti zaman dulu gitu. Ketika pertama kali saya mengenal Roh Kudus gitu. Pengen banget rasanya berkobar-kobar lagi gitu. Terutama mungkin karena ada hidden agenda ya. Karena tahun depan kan saya ulang tahun ke-40 tahun 2020 dan setiap 10 tahun tuh saya punya resolusi dan setiap kali saya punya resolusi tuh saya selalu tanya Tuhan ini gimana ya, Tuhan mau saya lakukan apa gitu, saya selalu melibatkan Tuhan. Cuma somehow di tahun-tahun itu saya ngerasa kok saya jadi kurang peka, kok kayaknya Tuhan
kayak saya kurang peka aja gitu, jadi saya nggak yakin. Jadi saya pengen banget bisa reconnect lagi sama Tuhan. Nah jadi waktu itu saya ingat banget, kalau saya bisa kasih analogi nih, sama seperti suami istri, kalau pas lagi kita pacaran atau baru menikah, tahun-tahun pertama pasti romantis, sayang-sayang, betul atau betul? Betul. Tapi kalau misalnya udah nikah 20 tahun, 25 tahun, masih sayang? Masih, tapi masih romantis nggak? Nah, belum tentu. Nah, itu yang saya rasakan. Saya masih sayang banget sama Tuhan dan saya masih setia banget sama Dia dan saya nggak akan pernah mungkin meninggalkan Dia gitu. Tapi saya ngerasa hubungannya tuh kayak ya udah komitmen aja, sama kayak orang udah nikah bertahun-tahun, ya masih komitmen gitu. Tapi kan udah nggak manja-manja dan nggak seperti dulu lagi dan saya pengen banget reconnect. Dan waktu itu saya buat rencana. Namanya juga manusia. Saya bilang, oke, kalau gitu saya akan hadiahkan untuk ulang tahun saya ke-40. Saya udah book. Saya pengen ada conference jadi waktu itu ada conference di Sydney gitu ya, jadi kayak conference, Christians conference, di mana saya bilang oke, Tuhan saya akan blok waktu saya untuk kamu, saya ingin deket lagi sama kamu, saya akan fokus dengan kamu di waktu itu. Udah blok jauh-jauh hari sebelumnya, udah book tiket, udah book semuanya. Seakan-akan kayak istri lagi mau nyiapin surprise buat suaminya dan akan meluangkan waktu di situ. Itu tahun 2020. Ya, semua udah terjadi. Saya pikir saya akan bisa dekat dengan Tuhan dengan rencana saya. Tapi ternyata kita tahu sendiri tahun 2020 ada yang namanya pandemi. Oke, nggak bisa kemana-mana. Semua yang udah direncanakan harusnya bulan Juli ada conference-nya, batal, hangus, semuanya nggak ada. Dan lebih parah lagi justru yang terjadi sebaliknya. Di saat-saat pandemi dunia sakit. Bukan hanya sakit secara fisik, sakit secara finansial, bisnis kacau balau gitu kan, banyak orang juga pengangguran akhirnya berpikir yang aneh-aneh gitu, dan banyak hal-hal yang kesulitan yang sangat-sangat terjadi. Dan pada saat itu justru di saat-saat pandemi itu menjadi saat-saat saya yang paling sibuk ya, karena di saat waktu itu saya nggak melay off karyawan, jadi saya berpikir gimana caranya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bekerja keras sehingga saya bisa bayar gaji semua ini gitu. Jadi justru yang terjadi sebaliknya, di saat saya mau dekat sama Tuhan justru saya malah makin sibuk. Dan bagi saya time is very precious. Jangankan 10 menit berdoa, bagi saya 10 menit untuk bisa mikirin bisnis plan dan mikirin kerjaan akan jauh lebih berguna. Dalam hati pikiran saya, kan Tuhan tahu hati saya nggak perlu berdoa, Tuhan juga tahu kok saya juga peduli gitu kan. Jadi lebih baik waktunya saya luangkan ya untuk kerja aja yang lebih ada tangible results-nya, daripada saya berdoa belum tentu hasilnya ada. Saya berdoa belum tentu masalah selesai. Saya berdoa belum tentu karyawannya bisa diselesaikan dan seterusnya kan. Logikanya seperti itu sebagai manusia. Ya tapi itulah rencana Tuhan sungguh selalu jauh berbeda. Tahun itu, tahun-tahun pandemik itu menjadi tahun-tahun yang sangat-sangat berat. Karena saya berusaha melakukan semuanya sendiri. Tahun tercapek, ada saat-saat di malam-malam tuh bener-bener saya tuh rasanya terbangun, gak bisa tidur, terbangun sesak nafas. Dan gak pengen nangis, pengen kuat tapi tiba-tiba nangis aja. It was very very tough gitu. Sampai kadang-kadang saya merasa bahwa kayaknya akan jadi pegawai ya. Kalau pegawai kan gak usah mikirin macam-macam, ikutin aja bosnya ngomong apa. Kalau salah juga tanggung jawab bosnya. Gitu. Sampai berpikir seperti itu. Sampai suatu saat saya disadarkan. Terang aja kamu merasa begitu berat bebannya. Terang aja kamu merasa sampai sesak nafas seperti itu. Karena kamu ngerasa bosnya. You are not the boss. Kamu bukan bosnya. Saya adalah bosnya. Dan disitulah saya disadarkan bahwa saya punya bos yang luar biasa. Yang sebenarnya selama ini saya merasa capek karena saya bergantung pada kekuatan dan kecerdasan saya dan kepintaran saya gitu. Dan disitulah saya benar-benar berserah dan oke, God, if He say, kalau dulu kan do your best and God will do the rest. Saat itu saya diingatkan rest and I will do my best for you. Dan dibutuhkan kebesaran hati dan kepercayaan untuk benar-benar silent and rest. Tapi disitulah saya mencoba untuk taat, mencoba untuk mencari tahu lagi. Dan ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa. Memang tahun-tahun tersulit, justru disitulah cara Dia ingin saya dekat dengan Dia. Gimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyembuh kalau kita gak pernah merasa sakit? Gimana kita tahu kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu besar kalau kita gak pernah merasa kecil?
Gimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penyedia kalau kita nggak pernah merasa kekurangan. Tapi di 3 tahun terakhir inilah justru saya merasa begitu kecil, saya merasa begitu kekurangan, saya merasa begitu diperlakukan tidak adil. Tapi justru disitulah Tuhan tunjukkan bahwa dia selalu ada. Dia maha penyedia, dia maha besar, dia maha adil, dia maha penyembuh dan dia maha segalanya. Dan justru lewat pengalaman kesulitan itulah saya jadi lebih kenal dengan Tuhan saya. Jadi dari sejak itu setiap pagi saya taat, saya mulai baca Bible, saya mulai dengar renungan. Setiap pagi saya mulai bikin jurnal, jadi saya bikin diary lagi, menjurnal. Ya sama kayak zaman pacaran dulu ya, kalau kita baru pacaran kan wah diary gitu. Jadi saya punya diary pengalaman saya dengan dia gitu. Jadi kalau misalnya ada kesedihan saya curhat di situ, Tuhan kasih saya berkah saya tulis di situ. Jadi disitulah akhirnya saya mulai tahu Tuhan yang sesungguhnya. Sampai saya sadar bahwa selama ini saya salah. Karena kalau selama ini saya selalu minta, saya ingin dia memberkati saya. Saya ingin dia menunjukkan rencananya untuk saya. Saya ingin dia memberikan saya wisdom gitu untuk membuat kebijakan-kebijakan. Tapi saat itu saya cuma ingin dia, itu aja. Saya cuma ingin dia. Karena kadang mungkin kita pengen berkatnya, pengen penyembuhannya, pengen balasannya, pengen keadilannya gitu. Tapi kita lupa sebenarnya kita butuhkan ya cuma dia aja. He is more than enough. Dia itu sangat-sangat cukup. Jadi di saat saya sadar akan hal itu, untuk pertama kalinya di hidup saya, di ulang tahun saya tulis di diary, Tuhan kamu kan tahu ya, saya jarang banget minta hadiah di ulang tahun, tapi tolong di ulang tahun saya, tahun lalu, yang ke-42, saya bilang, I just want you as my birthday present. Saya cuma mau Engkau Tuhan, saya cuma benar-benar pengen merasakan Engkau, I want to encounter you. Dan itu yang saya minta. Dan ternyata 3 hari kemudian Tuhan menjawab doa saya. And for the first time in my life, saya benar-benar bisa merasakan Tuhan memanggil nama saya secara audible. Tuhan benar-benar ngomong ke saya dan dia tahu semua hal yang gak ada manusia lain yang tahu kecuali saya dan Tuhan. Karena ada banyak hal yang saya doakan malam-malam yang suami saya yang tidur sebelah saya pun gak tahu gitu. Tapi dia bisa dengan jelasnya mengingatkan saya akan momen itu gitu. Dan disitulah saya tahu bahwa kalau zaman dulu saya selalu masa kecil di Bible kan dibilang Tuhan itu bukan hanya tahu nama kamu loh, dia bahkan tahu jumlah helai rambut kamu. Itu bukan kiasan, that's really really true. Tuhan tahu bukan hanya nama Anda semua, tapi setiap air mata yang Anda keluarkan, setiap helai rambut, setiap kesukaran, apapun Tuhan sungguh-sungguh tahu. Dan dia gak lupa akan hal itu. Itu yang pengen saya bilang. He is very personal. Dan tentu saja kalau Tuhan sudah ada di hidup kita, segalanya sungguh-sungguh akan ditambahkan. Yang hilang Tuhan balikkan berkali-kali lipat. Yang tadinya kesulitan tapi ternyata perlahan demi perlahan Tuhan mulai bereskan. Yang tadinya mungkin sebuah fitnahan atau ketidakadilan, ternyata gak perlu ngapa-ngapain, Tuhan sendiri yang membalikkan keadaan. Dan I'm very very blessed. Saya bersyukur bukan karena berkatnya, tapi saya bersyukur karena Tuhan gak pernah meninggalkan saya di dalam hidup saya. Dan Tuhan yang sama pun saya yakin akan selalu ada di dalam hidup Anda. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi terakhir izinkan saya untuk membagikan satu hal yang menguatkan saya. Sometimes kadang-kadang kita selalu menunggu mukjizat terjadi, waiting for miracles. Di satu pagi ada sebuah renungan yang sangat membekas untuk saya dan ini sangat menguatkan saya, yaitu kisah Jairus. Ketika Jairus anaknya sakit keras dan dia meminta tolong kepada Yesus, tolong sembuhkan anak saya. Dari situ saya belajar akan 3 hal. Yang pertama, Jairus minta ke Tuhan Yesus, Yesus tolong datang ke rumah saya, tolong tumpang tangan ke anak saya sehingga anak saya sembuh. So detail. Jadi ketika kita meminta kepada dia,
mintalah sedetail-detailnya. It's okay to have a list, nggak apa-apa untuk minta secara detail. Berharaplah dan mintalah. Dan akhirnya Yesus pun berkenan. Dia bilang, oke, aku akan datang ke rumah kamu. Ya udah, wah Jairus sudah seneng banget ya. Lagi pergi sama Tuhan Yesus mau nyembuhin anaknya. Tapi kan kita semua tahu, ketika dia melewati pasar, apakah langsung ketemu sama anaknya? Enggak, tiba-tiba ada wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun, akhirnya memegang jubah Yesus dan akhirnya dia sembuh. Dan akhirnya di tengah perjalanan itu, Yesus berhenti untuk nyembuhin wanita ini. Sekarang bayangkan, kalau Anda adalah Jairus, anaknya lagi sakit keras dan waktunya begitu terbatas, dikit lagi bisa meninggal. Terus tiba-tiba yang mau nyembuhin nih masih berhenti, masih nyembuhin orang lain. Apa yang Anda rasakan? Ketika kita berdoa dan berharap mukjizat terjadi tapi belum terjadi. Sedangkan kita ngelihat, oh yang ini baru minta langsung disembuhin, ini baru minta langsung disembuhin. Saya udah minta berkali-kali nggak disembuhin. Kadang bisa muncul kepahitan, kadang bisa muncul kekecewaan. Tapi hal kedua yang saya ingatkan kepada diri saya sendiri, yang saya belajar dari pengalaman itu. Stay close to him. Di tengah kerumutan begitu banyak orang, oke, yang dia lakukan nggak apa-apa. Dia tetap nggak lepas dari Yesus, nggak apa-apa ditungguin. Tetap dekat sama Yesus, tetap dekat dengan Yesus di tengah kerumunan banyak orang. Dan yang ketiga, begitu akhirnya Yesus sudah mau sampai ke rumah, banyak orang yang bilang, ngapain udah terlambat, anaknya sudah meninggal, sia-sia. Banyak orang berkata negatif. Buat apa minta, udah telat, nggak ada gunanya minta-minta lagi. Tapi ingat yang mana yang kita percaya, perkataan orang-orang sekitar yang mungkin adalah faktanya, atau perkataan Yesus yang bersama dengan kita dan sudah berjanji dengan kita. Yesus bilang, do not be afraid, just believe. Nggak perlu takut, cukup percaya. Dan bahkan ada satu hal yang Yesus lakukan sebelum dia menyembuhkan anak itu. Dia nggak membiarkan semua orang masuk, hanya orang-orang yang percaya yang dia biarkan masuk. Dan menurut saya itu penting banget dalam proses kita menunggu penyembuhan itu, baik kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara finansial, kesembuhan secara batin, apapun itu, tetaplah berharap, tetaplah berada dekat dengan dia, dan jangan biarkan orang-orang lain itu mempengaruhi. Pilihlah, Anda harus memilih siapa yang menjadi inner circle yang Anda percaya. Karena ketika kita berada di tengah orang-orang yang percaya, barulah mukjizat itu akan terjadi. Itu 3 hal yang selalu saya pegang teguh dalam waktunya saya menunggu waktunya dia untuk memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Semoga memberkati dan semoga Tuhan yang sama yang sudah menolong saya, Tuhan yang sama juga akan menolong Anda. Amin. Thank you. Iya. Dan di kesempatan akhir ini, saya ingin membagikan sebuah lagu. Lagu ini juga is unexpected blessings. Jadi gak pernah nyangka, tapi tiba-tiba ada yang membuat lagu ini dan meminta saya untuk menyanyikan. Dan menurut saya ini salah satu ucapan terima kasih saya ke Tuhan. Di hari Valentine, lagu ini dipublish, judulnya Tuhan Tolong Saya. Dulu waktu saya kecil mama selalu bilang kalau kita nyanyi itu sebenarnya sama aja kayak doanya 2 kali lipat ya. Jadi saya ingin mengajak Anda semua sama-sama kita nyanyi lagu ini. Oke, walaupun hidup tidak mudah, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak mencoba. Walaupun hidup tidak mudah, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak percaya. Kita nyanyi sama-sama ya. Silih berganti, namun Tuhan selalu peduli. Kalau Tuhan telah tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Dalam gelap terang
kita percaya. Yang minta kita percaya. Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita tetap berharap. Di dalam kasih dan kuasa-Nya. Yang Tuhan minta gak banyak sebenarnya. Dia cuma ingin kita tetap percaya, kita tetap meminta. Sesulit apapun keadaannya, sekering apapun air mata yang sudah Anda keluarkan, percaya bahwa Dia selalu melihat dan Dia selalu peduli. Tolong saya, Dia pasti tolong kamu juga. Sama. Yang Dia minta kita percaya. Dia yang menopang, Dia yang selamatkan. Yang Dia minta kita berharap di dalam kasih dan kuasa-Nya. Tuhan, tolong saya. Sebuah kalimat sederhana yang sering kita ucapkan di saat-saat kita gak berdaya. Tuhan, tolong saya. Sebuah kata yang sering kita ucapkan mungkin dengan air mata. Dan hari ini saya ingin bilang, mungkin saatnya yang dibutuhkan bukan lebih banyak berusaha, tapi yang lebih banyak dibutuhkan adalah lebih percaya. Yang Dia minta cuma kita berharap dan terus percaya. Tuhan yang sama telah menolong saya, Tuhan yang sama pun akan menolong Anda. Tuhan yang sama telah mengangkat saya, Tuhan yang sama pun juga akan mengangkat Anda dan menjadikan hidup Anda luar biasa. Amin. Terima kasih.